Ya, baik. Ini mungkin kesempatan terakhir ya untuk pelatihan aljabar linier. Kira-kira materi apa nih yang masih perlu dibahas? Kita udah bahas apa aja ya? Yang kemarin kan yang nilai eigen, vektor eigen, kemudian terkait diagonalisasi, terus yang waktu pertemuan sebelumnya tentang apa ya? Tentang operasi matriks, Bu. Operasi matriks, OBE, apalagi sih? Determinan, inverse juga ya? Kalau nggak salah. Yang kira-kira masih perlu dibahas mungkin tentang transformasi ya, kayaknya. Transformasi kita udah bahas belum sih? Rasanya saya udah menyinggung sedikit sih, cuma belum terlalu banyak mungkin ya. Sama apa? Tentang norm perlu nggak? Ya kita lihat nanti aja ya. Kalau sempat dibahas, kalau tidak ya mungkin baca-baca sendiri ya. Kita waktunya sampai jam 3. Iya, Ibu. Oke. Apa tadi? Oh ya, transformasi. Kemarin sudah saya singgung sedikit ya tentang transformasi linier. Kalau kemarin dibahas itu hubungannya dengan nilai eigen ya, nilai eigen dari suatu matriks. Kenapa bisa jadi matriks? Transformasi linier itu pada dasarnya adalah sebuah fungsi atau pemetaan dari satu ruang vektor ke ruang vektor yang lain. Mungkin kita pakai kata-kata yang lebih jelas. Kita misalkan V dan W adalah ruang vektor atas lapangan yang sama. Gitu. Kita katakan transformasi linier. Linier T yang memetakan unsur-unsur V ke W, ini adalah pemetaan ada syaratnya. Tentu ini harus yang well defined. Itu yang memenuhi apa? T alfa V1 plus beta V2 sama dengan alfa T V1 plus beta T V2. Itu. Ini untuk setiap alfa beta di dalam F dan V1 V2 di dalam V. Tapi ini sebetulnya saya gabungkan sih ya penulisannya. Kalau nggak mau digabung gini sebetulnya bisa dipisahkan menjadi T alfa V ini sama dengan alfa TV dan apa sebutnya T V1 plus V2 sama dengan TV1 plus TV2. Kalau digabungkan ya jadinya yang ini. Gitu. Ini setara. Mau yang mana? Yang belum dijelaskan. Kalau well defined tahu? Masih ingat nggak apa itu well defined? Well defined itu ya bahasa Indonesia terdefinisi dengan baik ya. Artinya apa? Artinya artinya setiap karena ini pemetaannya dari V ke W, jadi setiap unsur di V dipetakan ke tepat satu
unsur di W. Tuh. Nah, kalau operasionalnya apa? Ini kalau kita perlu menunjukkan bahwa dia well defined, jadi kita ambil untuk setiap W1 dan W2 yang ada di W besar gitu ya, dan W1-nya tidak sama dengan W2. Gimana sih? Bentar. Oke. Saya ada yang kurang menulisnya. Untuk setiap TV1 ini sama dengan W1 dan W2 yang merupakan pemetaan TV2 yang ada di dalam W. Kebayang nggak sih ini? Bingung nggak bacanya? Jadi W1 ini adalah hasil pemetaan dari V1, W2-nya adalah hasil pemetaan dari V2, gitu. Keduanya adalah unsur W, tapi W1 dan W2-nya ini berbeda. Kenapa harus dituliskan seperti ini? Karena belum tentu transformasinya pada. Gitu. Jadi mungkin aja kalau kita ambilnya sembarang unsur yang ada di W, ternyata itu nggak ada bukan merupakan hasil pemetaan dari unsur-unsur di V. Gitu. Ya kayak gini. Ini akan menyebabkan V1-nya tidak sama dengan V2. Gitu. Ya, ini setara. Tuh, ini yang syaratnya, ini yang operasionalnya. Oke. Apalagi ya tentang transformasi linear. Ya, yang spesial dari transformasi linear, seperti yang sudah saya singgung kemarin, adalah dia selalu bisa direpresentasikan ke dalam bentuk matriks. Ya. Matriks transformasi linear. Caranya gimana? Ya, kalau misalnya kita punya B, ini basis untuk V, dan B aksen sebagai basis untuk W, kita akan mendapatkan koordinat relatif hasil pemetaan V terhadap B aksen, ini sama dengan matriks transformasi linear dengan perubahan basis dari B ke B aksen dikalikan dengan koordinat relatif V terhadap basis B. Itu. Jadi ini vektor, ini matriks, ini vektor. Caranya gimana? Caranya saya sudah ada contohnya ya. Waktu kemarin itu V-nya adalah polinom derajat 2, itu yang bentuknya A2x kuadrat ditambah A1x ditambah A0. Hasil pemetaannya KW-nya juga sama di polinom derajat 2, tapi transformasinya berupa turunan pertama ya. Jadi A2x kuadrat, bisa bingung kalau saya nggak nulis. Yang kemarin itu kita punya D, itu ini transformasi dari P2 ke P2. Ininya memetakan A2x kuadrat plus A1x plus A0. Ini dipetakan ke 2A2x ditambah A1. Gitu ya, transformasi turunan. Gimana cara membuat matriksnya? Kita tetapkan dulu basisnya apa aja. Basis untuk P2, misalkan kita pilih yang basis baku, X kuadrat, X1, gitu. Lalu kita substitusikan, masukkan dx2 ini sama dengan 2x,
masukkan DX ini diturunkan jadi 1, masukkan D1, ini hasilnya 0. Tuh. Terus gimana kita buat koordinat relatifnya? Kalau koordinat relatif dari X kuadrat, ini kan berarti kita sebut saja B. Berarti bentuknya apa? 1, 0, 0. Kenapa? Karena ini kan bentuknya 1 kali X kuadrat ditambah 0X ditambah 0 kali 1. Gitu ya. Ini yang menjadi koordinatnya. Terus kalau misalnya X, koordinatnya jadi 0, 1, 0. Dan kalau 1, koordinatnya jadi 0, 0, 1. Nah, kalau yang ini koordinatnya jadi apa? Dx2 koordinatnya terhadap, ini karena sama ya basisnya, ruang vektornya sama, basisnya sama, berarti bentuknya jadi apa? 2x, koordinat dari 2x terhadap b, ini berarti 0, 2, 0, terus yang ini dx-nya adalah, kita menuliskan koordinat dari 1, 0, 0, 1, terus ini nggak ada, di 1, 0, ini bentuknya 0, 0, 0. Tuh. Jadi dari sini kita punya koordinat D, B ke B, itu tinggal disusun aja matriksnya 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Gitu ya. Tentunya kalau kita punya basis yang berbeda pada ruang hasil pemetaannya, ya nanti kita menuliskan ininya juga mungkin dengan cara yang berbeda ya, menuliskan koordinatnya. Gitu. Nah, karena setiap transformasi linear ini dapat kita representasikan ke dalam bentuk matriks, maka kita dapat melihat sifat-sifat transformasi linear tersebut menggunakan sifat-sifat matriks juga ya. Terutama di sini yang kita perlukan adalah rank. Gitu. Apa itu rank? Ya, jadi kembali bahwa transformasi linear itu adalah pemetaan dari satu ruang vektor ke ruang vektor lain. Nah, tentu kita akan mempunyai dimensi yang bisa jadi sama atau beda antara ruang vektor V atau W. Ya, misalkan dimensi V-nya adalah N, dimensi W-nya adalah M. Nah, kita ingin tahu gitu, nanti dimensi hasil transformasinya ini berapa? Gitu ya. Apakah keseluruhan W-nya gitu, atau lebih kecil, atau seperti apa? Nah, lebih kecil apakah sama dengan dimensi V atau gimana? Nah, hasil pemetaan ini, TV-nya ini disebut juga sebagai peta dari T, atau istilah lainnya image, atau disingkat ya IMT, itu. Ini adalah himpunan bagian, ruang bagian dari W. Gitu. Nah, kalau pada, gitu, jika T-nya pada, ya jelas nanti dimensi TV-nya sama dengan dimensi W, gitu ya. Tapi kalau tidak pada, kalau T-nya 1, 1, jika T-nya 1, 1, berarti nanti dimensi TV, nah ini akan sama dengan dimensi V. Gitu ya. Apa yang terjadi kalau dia tidak pada dan tidak 1, 1? Ya nanti kita perlu mencari
dimensi dari TV-nya dengan menggunakan matriks transformasi linear. Nah, dimensi dari ini bisa kita dapatkan dengan mengecek rank dari matriks T. Tuh, ya. Caranya gimana? OBE ya. Pokoknya kalau aljabar linear kerjaannya OBE terus ya. Di OBE sampai kita lihat berapa banyak baris atau kolom tak nol yang tersisa. Ya. Terus kalau ternyata ada sekian banyak baris atau kolom yang jadi 0, itu dipetakannya kemana? Ya dipetakannya ke 0, 0-nya tapi di W gitu. Terus ruang 0-nya itu yang namanya ruang 0 atau kernel atau inti. Nah, ini saya tulis dulu. Peta T atau image T ini kalau kita tuliskan himpunannya adalah setiap W kecil di dalam W besar sehingga W-nya ini sama dengan TV. Itu untuk suatu V di dalam V. Nah, kalau ada yang namanya ruang 0, ruang atau kernel atau inti dari T, ini adalah setiap unsur-unsur di dalam V yang menyebabkan hasil pemetaannya 0. Jadi kalau kita tuliskan ini setiap V di dalam V besar sehingga TV ini sama dengan 0. Hubungan yang perlu kita ingat antara ruang 0 atau kernel dan inti. Oh ya. Saya perlu menuliskan apa istilah lain. Oke. Dimensi dari inti ini disebut nulitas atau biasanya disingkat 0T. L-nya bisa 1, bisa 2, tergantung mau nulis nulitasnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau peta atau image T ini dimensinya kita sebut sebagai ya rank-nya. Dimensi dari peta T. Nah, hubungan antara nulitas dan rank ini adalah apa? Dimensi dari V ini adalah dimensi dari ini sama dengan rank T ditambah dengan 0T. Oke, ini tolong diingat-ingat teorema ini rasanya sudah biasanya yang berkaitan dengan dimensi transformasi linear ini suka harus dipakai gitu ya teorema ini. Ya, jadi ya ini tolong diingat-ingat. Oke. Dan biasanya munculnya teh di bagian yang SI-nya ya kalau dulu-dulu. Ya tolong diingat-ingat aja. Ini yang tahun berapa ya? Coba saya cari dulu soalnya.
Saya coba lihat yang ini. Ya, ini soal yang lama banget sih, tapi rasanya ada yang diulang tahun berapa gitu. Ya, ini contohnya. Kita lihat tahun 2016 nomor 3. Jadi diberikan matriks A ukuran N kali N, kemudian ada transformasi T dari Rn kali N ke Rn kali N. Nah, kemudian bentuk transformasinya adalah Tx sama dengan Ax. Gitu. Jadi matriks transformasi linearnya adalah matriks A. Cuma yang ditransformasikan ini matriks. Gitu. Nah, katanya nolitas A itu sama dengan K. Kalau kayak gitu nolitas T-nya berapa? Kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Oke, nolitas A sama dengan K, berarti pada saat kita melakukan operasi baris elementer pada A, terdapat K buah baris yang menjadi 0. Gitu. Terus gimana? Ya, oke. Di sini ya lucu juga sih. Jadi kalau kita lihat transformasi linear, kembali ke yang tadi ya. Ini soal tahun berapa tadi? 2016. Buku merah biarin ya. SI nomor 3. Oke, tadi kita punya T-nya transformasi linear dari R N kali N ke R N kali N. Gitu. Terus dengan bentuk X-nya dipetakan ke AX. Itu A-nya suatu matriks real juga N kali N. Terus apa tadi? Nulitas dari A ini sama dengan K. Artinya apa? Oh, yang tadi mau ditanyakan apa? Nulitas dari T. Oke. Nulitas dari A sama dengan K. Nulitas dari A sama dengan K. Artinya apa? Ini setelah di OBE. Terdapat K buah. Terdapat K baris sejumlah K baris A yang 0. Gitu. Terus gimana? Nah, kembali ingat OBE itu apa sih kalau kita hubungkan dengan perkalian matriks? Oke, kita perlu ingat kembali bahwa setiap langkah OBE ini sama saja dengan mengalihkan matriks dengan suatu matriks elementer. Di sebelah kiri ya, perkaliannya. Kalau di sebelah kanan nanti jadinya operasi kolom elementer. Jadi misalnya kalau kita OBE A gitu ya menjadi A1 gitu, ini sama aja dengan A1-nya didapat dengan suatu matriks elementer dikalikan dengan A di sebelah kiri. Ya, ini untuk suatu OBE. Tapi kalau dikalikan operasi kolom elementer, nanti A1-nya adalah A dikalikan E. Terus gimana? Nah, berarti kalau misalnya kita lakukan
OBE-nya sekian langkah gitu ya, berarti kan itu sama aja kita kalikan dengan sekian deret matriks elementer gitu ya, dan kita dapat menuliskan A-nya ini menjadi ya katakanlah matriks B gitu ya, dikalikan dengan matriks yang isinya say A1 gitu, A2 terus dan seterusnya, terus ada 0 0 sampai mana ya, berarti saya mesti stop. Gimana nulisnya biar enak? Katakanlah ini A1 sampai AK-1 terus salah. Bukan AK-1, AN-K. Terus 0 ini sampai 0. Gitu, ini 0-nya sebanyak K. Ini maksudnya matriks baris ya. Kasih keterangan lagi. AI ini baris. Ini blok matriks yang bentuknya baris. Itu I-nya 1 sampai N-K. Nah, terus gimana? Kalau dikalikan jadinya apa ya? Kalau kita kalikan berarti nanti kita kalikan X menjadi AX AX sama dengan AX. AX-nya tadi kita bisa tuliskan jadi B dikalikan A1 sampai AN-K terus 0 dikalikan dengan X. Terus kita kalikan ini. Jadi gimana? Biar gampang, X-nya kita tuliskan sebagai matriks baris gitu ya. Jadi X-nya kita tuliskan sebagai X1, X2 sampai Xn. Tuh. Jadi ini A1 AN-K 0, 0 sebanyak K. Terus X1, X2, Xn. Apa yang akan kita dapatkan, B-nya dibiarkan saja ya, karena ini kan cuma OBE aja. Biar bisa dikaliin gimana? Betul ya kayak gini? Bentar, ini gede gimana sih? Oh iya betul. Berarti nanti ini A1, X1, terus A1, X2, A1, Xn, itu terus dan seterusnya AN-K X1, AN-K X2, AN-K Xn, terus bawahnya gimana? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Gitu, karena 0 dikalikan X1, 0 dikalikan X2, dan seterusnya. Ini sebanyak K baris. Oke, kalau kayak gitu, karena nulitas, karena hasil transformasi dari X-nya memberikan matriks yang setelah di OBE, ini memberikan baris 0 sebanyak K buah, maka dapat kita simpulkan bahwa T juga punya nulitasnya sebanyak K. Gitu.
Kurang lebih seperti ini. Sebetulnya kalau ditebak juga kayaknya betul sih ya, apalagi kalau kita berbicara representasi transformasi linearnya sebagai matriks gitu. Ya, cuma kalau di bagian esai ini memang harus memberikan penjelasan yang lebih runtut gitu ya. Jadi nggak boleh langsung tebak sama dengan K gitu. Nah, di sini harus ada penjelasannya. Kurang lebih seperti itu. Saya harus save dulu ya, bisa terputus lagi. Oke. Mari kita lihat soal lainnya yang berkaitan dengan transformasi linear. Mana ya? Ini masih yang 2016. Ini nilai eigen. Hasil kali dalam. Nanti ya kita bahas setelah ini. Oke, kita lihat nih nomor 4 dan nomor 5. Dia punya matriks transformasi linearnya seperti ini, dari P2 ke P2. Bentuknya adalah -1, -21, 01, -1, 011. Terus ingin dilihat hasil transformasi dari TX min X kuadrat hasilnya kayak apa. Oke, kalau ini basisnya adalah basis baku, gampang lah ya kita ngitungnya. Cuma masalahnya ini adalah basisnya agak-agak ya berbeda dari basis yang baku gitu. Artinya apa? Artinya kita harus mengubah dulu X min X kuadratnya ke dalam koordinat relatif. Nanti kalau kita sudah dapatkan hasil transformasinya dalam bentuk koordinat relatif juga, baru kita kembalikan ke dalam bentuk polinom yang biasanya. Oke, kita coba kerjakan ya. Kalau ada yang pegang soalnya boleh juga dicoba sendiri. 2016 nomor kita punya T-nya adalah transformasi linear dari P2 ke P2. Terus basis P2-nya adalah kita sebut saja B gitu ya. Isinya 1 plus X, terus X plus X kuadrat, dan 1 plus X kuadrat. Nah, kita punya matriks transformasinya, gitu, dari B ke B. Min 101, min 210, dan 1 min 11. Oke, apa yang harus kita lakukan? Oh ya, kita mau mencari T X min X kuadrat. Apa yang harus kita lakukan? Kita tuliskan dulu koordinat relatif dari X min X kuadratnya terhadap B. Ini kayak apa? Terus gimana caranya? Ya berarti kita harus mencari tahu dulu kalau X min X kuadrat. Saya tuliskan kalau A kali 1 plus X ditambah B kali X plus X kuadrat ditambah C kali 1 plus X kuadrat sama dengan X min X kuadrat, A, B, dan C-nya apa? Tuh. Ya, jadinya kita akan punya SPL ya. A plus C sama dengan 0. Kemudian pelan-pelan kali ya. Ini kan kita akan punya A plus AX plus BX plus BX kuadrat plus C plus CX kuadrat sama dengan X min X kuadrat. Atau A plus C
ditambah sekarang yang ada X-nya aja, A plus BX ditambah yang sekarang yang X kuadratnya B plus C. X kuadrat sama dengan X min X kuadrat. Berarti A plus C-nya sama dengan 0, terus A plus B-nya sama dengan 1, dan B plus C-nya sama dengan min 1. Eliminasi substitusi aja ya. Kalau kita punya A plus B sama dengan 1, terus A plus C sama dengan 0, kita kurangi, maka B min C sama dengan 1, kita eliminasi lagi dengan B plus C sama dengan min 1, tambah B-nya 0 ya. Benar. Karena 2B sama dengan 0, maka B-nya 0. Kalau B-nya 0, C-nya min 1, A-nya 1. Oke, maka ini sudah kita dapatkan. Tolong bantu cek ya, bisa saya salah hitung. Koordinatnya apa? 1, 0, min 1. Ini nilai A, B, dan C-nya. Nah, sekarang kita bisa hitung, ini yang mau dicari ya. Kita bisa hitung Tx min X kuadrat. Tapi ini masih dalam bentuk koordinatnya, yaitu matriks T-nya min 101, min 210, 1 min 11 dikalikan dengan koordinat X min X kuadrat itu 1, 0, min 1. Berapa? Mari kita hitung. Min 1 kali min 1, min 1 tambah 0, tambah min 1, min 2, terus 0. Oke, kita kembalikan ini ke dalam polinomnya. Berarti Tx min X kuadratnya adalah min 2 kali 1 plus X, min 2 kali X plus X kuadrat, 0 kali 1 plus X kuadrat. Oke, jabarkan min 2, min 2X, min 2X, min 2X kuadrat. Jadi min 2, min 4X, min 2X kuadrat. Tuh. Oke, ini jawabannya. Nggak susah kan ya? Cuma emang mesti ngitung aja. Tuh. Kalau udah tahu transformasi linear, udah tahu koordinat relatif ya, mestinya ingatkan ya. Save dulu sebelum saya terputus lagi. Oke, kita lihat soal lainnya. Nomor 5 mungkin ya, nomor 5. Pemetaan linear T dari P2 ke R2 memenuhi T1 plus X sama dengan 2 min 1. T dari X plus X kuadrat sama dengan 20 dan T1 plus X kuadrat sama dengan 21. Salah satu basis inti T adalah apa? Apa ya? Oke, pertama mungkin kita periksa apakah 1 plus X, X plus X kuadrat, dan 1 plus X kuadrat merupakan basis bagi P2. Kalau cek nomor 4, ini emang basisnya ya. Gitu, jadi kita bisa menghemat waktu. Kenapa? Karena yang nomor 4 udah dikasih tahu bahwa 1 plus X, X plus X kuadrat, dan 1 plus X kuadrat ini adalah basis untuk P2. Gitu. Artinya apa? Artinya 2 min 1, 2, 0, dan 2, 1 ini adalah nanti tinggal kita susun biar menjadi matriks ininya, biar menjadi matriks apa? Matriks transformasi linearnya. Tuh. Ya. Nah, habis gitu apa? Cari basis dari inti T. Oke, basis inti T. Tinggal diinin aja ya. Dari matriks transformasi linearnya di OBE. Cari seperti apa
yang tersisanya. Atau kalau mau dicari matriks tersebut dikalikan dengan suatu apa, gimana? Mari kita tulis aja lah daripada saya ngomong terus dan oke. Apa tadi? Tulis dulu. 2016 nomor berapa? 5 ya. Nah, tadi diketahui apa yang diketahui? T-nya adalah transformasi linear dari P2 ke R2 gitu ya. Dengan T1 plus X adalah 2 min 1. Terus T dari X plus X kuadrat adalah 20. Satu lagi. T1 plus X kuadrat adalah 21. Oke. Apa tadi? Cari basis inti T. Yang perlu kita perhatikan pertama, himpunan 1 plus X, X plus X kuadrat, 1 plus X kuadrat, ini adalah basis untuk P2 gitu ya. Ini silahkan cek yang nomor 4. Tuh. Artinya apa? Matriks transformasi linier ini adalah 2 min 1, 2, 0, 21. Nah, basis inti T apa? Kembali ke definisinya bahwa inti T adalah setiap X di dalam P2, berarti ya di sini, sehingga Tx-nya sama dengan 00. Gitu. Nah, mungkin saya nggak boleh pakai X ya di sini, karena jadi rancu. Saya pakai V, pakai P kecil lah ya. Nah, artinya apa? Berarti kalau kita punya say koordinat P terhadap basis, kita beri nama saja ini basis B, ini akan memenuhi, kita ingin mencari koordinat P, sehingga 2, 2, 2, min 1, 0, 1 dikalikan dengan PB, ini akan sama dengan 0, 0. Nah, ini kembali ke operasi matriks. Kalau ini ukurannya 3 kali 2, ini harus ukurannya berapa biar hasilnya menjadi 2 kali 1. Bisa nggak? Salah, ini 2 kali 3 ya. Ini 2 kali 3. Ukuran ini harus berapa supaya hasilnya nanti jadi 2 kali 1? Masih ingat nggak caranya gimana? Ada yang bisa tebak? 3 kali 1, bukan, Bu? Iya, betul, 3 kali 1. Jadi syarat perkalian matriks itu kan ininya sama ya. Ini harus sama. Nanti ini jadi hasilnya. Tuh. Jadi mari kita sebut saja si PB ini adalah PQR dengan pakai huruf apa?
ABC gitu ya. Jadi ya tinggal kaliin aja ya, dari sini mah 222 min 101 kali ABC, ini harus sama dengan 00. Nah, tinggal cari aja dari sini ABC-nya kayak apa. Gitu, habis kalau udah dapat ABC-nya, masukin ke sini. Dikalikan ke basis bakunya. Ini kan koordinat ya, nanti dapat ABC-nya itu koordinatnya. Nanti tinggal dikalikan buat mendapatkan polinomnya seperti apa. Gitu. Bisa ya dilanjutkan sendiri. Bisa lah. Lanjutkan. Kita lihat lagi ada apa. Kita cari soal yang lebih baru. Ini yang tahun berapa ya? Oh, ini mah terlalu lama. Ini 2015, lebih lama lagi. Kita lihat yang 2018 ya. Satu enggak, dua enggak. Tiga enggak, empat enggak. Ini tadi sudah ya dibahas. Terus yang ini mungkin ya. Nah, yang nomor 8, kita punya sebuah transformasi linier, tapi transformasi liniernya ruang matriks ke ruang matriks. Dan ini yang lucu gitu ya, bentuk transformasinya ABCD menjadi BD min A min C. Gitu. Untuk ABCD-nya adalah bilangan real semua. Terus diberikan basis untuk R 2x2. Basisnya ngikutin ini. Tuh. Basisnya ngikutin ini. 1000, 1100, 1010, 1001. Nah, katanya matriksnya kayak apa? Matriks transformasi liniernya. Kira-kira gimana, apa yang harus dilakukan? Ya, sebetulnya sih langkahnya kan kayak tadi juga ya. Cuma biasanya kita bekerja dengan bentuk vektor gitu. Sekarang kita kerjanya vektornya dalam bentuk matriks. Vektor tapi matriks. Pada dasarnya sama, kita substitusikan setiap unsur di dalam basis ke dalam transformasinya. Tulis aja ya, bisa tidak terbayang kalau saya cuma ngomong. Saya juga suka pusing diri kalau nggak ditulis. 2018 nomor 8. Oke. Diketahui tanya transformasi dari R 2x2, matriks 2x2 ke ruang vektor matriks 2x2. Terus basisnya basis X sama dengan matriksnya apa ini? 1000, terus 1100, terus 1010, itu lagi apa? 1001. Ini basis dari R 2x2. Terus bentuk transformasinya gimana? Kita punya T dari A, B, C, D. Ini menjadi
B min A, D min C. Nah, kita ingin mencari tahu matriks representasi matriks C terhadap X. Nah, apa yang harus dilakukan? Berarti kita ya seperti biasa kita cek dulu T dari masing-masing unsurnya ya. T dari 1000 ini sama dengan apa? Terus cari representasinya. Koordinat relatifnya terhadap X. Nanti kan bentuknya akan berupa matriks. Matriks vektor ya. Vektornya tapi bentar, kok jadi 4 kali 4. Oh iya, betul. Nah, nanti representasinya jadi matriks 4 kali 4 ya. Kenapa? Karena koordinatnya panjangnya 4. Jangan khawatir, karena kita tidak mengalihkan matriks transformasinya dengan matriks 2 kali 2, tapi kita mengalihkan matriks transformasinya dengan koordinat relatifnya. Kebayang nggak? Saya kasih contoh satu aja mungkin ya. Berarti ini kan 0, 0, min 1, 0. Kita cari koordinat relatifnya. Kayaknya ini panjang ya. Panjang nggak? Berarti ini adalah 0 dikalikan 1000 min gimana ya? Kayaknya kita harus carinya agak panjang ini. Kita harus mencari A. Jangan A lagi karena sudah dipakai huruf yang lain. P kali ini ditambah Q dikalikan 1100 plus R dikalikan 1010 plus S kalikan 1001. Ini berapa ya? Berarti P plus Q plus R plus S sama dengan 0. Terus Q-nya sama dengan min 1. R-nya sama dengan 1. S-nya sama dengan 1. Yang belum dapat apa? P-nya ya. Berarti P-nya juga min 1. Maka koordinatnya min 1, min 1, 1, 1 gitu. Terus gimana? Terus tinggal cari aja untuk yang selanjutnya kayak gimana, nanti tinggal disusun ke dalam bentuk matriks. Bisa lah ya. Ini cuma menyebalkan ngitung ininya sih, ngitung koordinatnya. Oke, tapi enggak, kalau dari pengerjaan nggak susah ya, cuma ngitung-ngitungnya yang mungkin agak panjang. Ya, ini rasanya sempat disebut transformasi linear pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 1 akar 3X. Kayak apa ini? Gak enak ya. Ya silahkan diingat-ingat kembali ini mah apa namanya? Geometri transformasi, dibuka lagi ya bukunya biar kebayang kalau pencerminan teh matriksnya harus kayak apa. Karena saya nggak ingat matriks pencerminan teh gimana. Atau mau digambar dulu juga boleh. Oke, yang ini esainya. Misalkan kita punya matriks ABC, yang keduanya, kesemuanya adalah matriks dengan ukuran n kali n. Buktikan bahwa matriks AC 0B ini rank-nya akan lebih besar atau sama dengan rank A ditambah dengan rank B. Obvious nggak ya?
Kayaknya sih obvious, cuma bagaimana membuktikannya ya. Apa tadi? 2018 saya nomor apa yang diketahui? Yang diketahui adalah kita punya A, B, C. Ini matriks real berukuran N kali N. Kemudian, apa tadi? Oh, kita mau membuktikan tulisan. Buktikan matriks rank dari AC B0 ini lebih besar sama dengan rank A ditambah rank B. Oke, ini mungkin kita perlu buat beberapa kasus. Kasus pertama apa? Kasus 1. Kasus 1 apa? C-nya sama dengan A atau C-nya sama dengan B. Ya, kalau sama gimana apa yang terjadi? Kita dapat membuat dengan OBE atau OKE gitu ya. Blok submatriks yang C-nya ya dapat dieliminasi gitu ya oleh A atau B. Tuh, sehingga menghasilkan matriks A00 B gitu. Ya kalau kayak gini mah udah kayak blok matriks kan. Apa maksudnya? Yang ini N kolom pertama dan N baris pertama itu terpisah dari N kolom kedua dan N baris kedua gitu ya. Kita bisa hitung ranknya satu per satu. Jadi N kolom pertama atau baris pertama ini ranknya akan sama dengan rank A, dan yang keduanya ranknya akan sama dengan rank B. So, kalau begini ya rank dari AC0B-nya apa? Ya sama dengan rank A atau ditambah dengan rank B. Kasus 2 gimana? Well, ya kasus 2, kalau misalnya C-nya tidak sama dengan ya, harusnya kasus pertama itu, ini kasus kedua deh. Kasus pertamanya itu C-nya sama dengan 0 gitu ya. Kalau C-nya sama dengan 0 ya jelas lah ya nanti ini bentuk matriksnya jadi A0, 0B. Ini ranknya akan sama dengan rank A ditambah rank B. Kasus kedua yang ini, kasus ketiganya C-nya tidak sama dengan A, tidak sama dengan B juga, dan tidak 0 tentunya ya. Tuh. Kalau kayak gini gimana? Ya berarti setelah di OBE gitu, kalau bentuk AC0B setelah dilakukan OBE tuh baris tak 0
Nah, ini ya. Yang didapat apa nih, akan sama dengan rank B ditambah garis tak 0 yang dari A nanti ditambah dengan yang dihasilkan dari C. Ya, jadi gimana? Ini tentu akan lebih besar dari rank A plus rank B. Dengan cara serupa, kita dapat melakukan OKE, nanti didapat kolomnya, kolom tak nolnya kurang lebih sama ya. Jadi nanti rank yang didapat lebih besar daripada rank A dan ditambah dengan rank B. Gitu. Ya, silakan nanti dicoba menuliskan dengan lebih rapi. Mudah-mudahan idenya dapat ya. Kira-kira harus seperti apa. Mungkin yang perlu dipikirkan gimana caranya kita membagi-bagi kasusnya. Kalau di sini kasus yang pertamanya, ya yang paling gampang dulu C-nya 0 gitu ya. Ini mah jelas nanti akan sama. Terus di sini kasus yang kedua, gimana kalau C-nya sama dengan A atau C-nya sama dengan B? Ya kita kan bisa OBE, nanti hasilnya kembali ke 0 lagi. Gitu ya. Yang jadi masalah kalau berbeda dengan keduanya. Tuh. Jadi ya pada saat diminta membuktikan di bagian esai, mungkin perlu dipikirkan bagaimana supaya mencari buktinya yang mudah dulu. Kita cari dengan kasus-kasus yang mudah dulu, mungkin nanti ditingkatkan kasus yang sedikit lebih rumit, gitu, baru nanti kasus yang sangat umumnya gimana. Gitu. Kita coba lihat soal lain. Oke, ini ada yang kompleks ya. Biasanya ada soal yang tahun berapa nih? Ada yang muncul X bintang juga. Tahun berapa ya? Memang nggak ada. Bukan yang ini. Kayaknya ada norm. Ini tahun berapa? 2015. Oh, ini ya. Ini yang tadi sempat saya sebutkan menggunakan apa namanya? Menggunakan teorema yang menyatakan bahwa dimensi V-nya itu sama dengan rank dari T ditambah dengan nulitas dari T. Itu dimanfaatkan untuk menyelesaikan soal ini. Kita coba tulis ya. Kita coba kerjakan. Ini juga muncul soalnya di tahun 2000 berapa? 2009 gitu, apa 2008. Suka ada yang di recycle soalnya. Kok nggak mau pakai yang teks ya? 2015 esai nomor 2. Kita punya U, V, dan W. Ini adalah ruang vektor atas lapangan F. Terus dimensi V-nya sama dengan M. Dimensi U-nya sama dengan N. Terus kita punya T, V,
VW transformasi linier dan satu-satu. Terus SWU ini transformasi linier juga, dan pada. Terus peta T sama dengan inti S. Oke, dimensi W-nya berapa? Nah, oke, apa yang kita bisa katakan tentang dimensi W? Kita lihat S-nya ini adalah pemetaan dari W ke U. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa dimensi W ini sama dengan rank dari S ditambah dengan 0 dari S. Tuh. Ya betul ya. Nah, terus apalagi yang kita tahu? Yang kita tahu adalah U-nya dipakai apa? Oke. Kemudian kita tahu S-nya pada. Artinya apa? Berarti keseluruhan dari keseluruhan U-nya ini nanti akan sama dengan peta dari S. Peta S sama dengan U. Gitu. Berarti apa? Berarti rank S-nya, rank S sama dengan dimensi U. Dimensi U-nya kita tahu ya, nilainya adalah N. Oke, berarti apa yang belum kita tahu, kita perlu cari nulitas S. Nah, di sini dikasih tahu kalau peta T sama dengan inti S. Berarti 0 dari S akan sama dengan rank dari T. Oke, terus gimana? Terus dari sini, kita tahu bahwa T-nya satu-satu. T-nya satu-satu. Artinya apa? Artinya adalah kalau satu-satu berarti kan setiap unsur di dalam V dipetakan ke tepat satu unsur di W. Dan itu sebaliknya juga begitu. Setiap hasil pemetaan yang ada di W itu pasangannya hanya ada tepat satu di dalam V. Jadi gimana? Artinya apa? Artinya adalah dimensinya akan sama. Dimensi apa? Dimensi peta T akan sama dengan dimensi dari peta T. Ini akan sama dengan dimensi V. Berarti rank T-nya sama dengan dimensi V. Dan ini sama dengan M. Gitu. Terus gimana? Kita tadi mau pakai ini untuk apa? Kita mau cari nulitas S-nya. Berarti nulitas S-nya karena sama dengan rank T, ini akan sama dengan M. Dan akibatnya, dari sini, dan dari sini, ini rank S sama dengan N, nol S sama dengan M. Dimensi W adalah N ditambah M. Gitu. Simple tapi mesti ini ya, dibaliknya agak membingungkan. Tuh. Harus hati-hati di dalamnya. Ini pakai teorema yang tadi ya, bahwa kalau kita punya TUV dimensi U sama dengan rank T plus 0 T. Dan di sini juga kita perlu ingat
apa namanya? Kalau satu-satu itu gimana ya? Kalau satu-satu maknanya apa dengan dimensi? Kalau T-nya satu-satu berarti range T akan sama dengan dimensi U. Kalau T-nya pada, maka range T akan sama dengan dimensi V. Ya. Tolong diingat-ingat ini. Oke. Saya save dulu, bisa terputus. Kita coba lihat lagi ya. Mana nih yang kira-kira perlu dibahas lagi. Nah, ini udah ya kemarin. Nah, ini bisa dicoba juga. Kalau misalnya kita punya ruang vektor V, gitu, V-nya punya dimensi 2M-1, untuk M-nya lebih besar sama dengan 2. Iyalah ya, kalau M-nya 1 nanti negatif dimensinya. Nah, terus ada subruang dari V dengan dimensi M ya, sama dengan dimensi N sama dengan M. Tunjukkan bahwa irisannya nggak kosong. Ya iyalah, kalau misalnya irisannya kosong, nanti dimensi dari apa? Gimana sih? Kalau irisannya kosong, berarti nanti V-nya adalah hasil tambah langsung dari M dan N. Gitu. Enggak juga ya. M dan N adalah subruang. Saya harus menulis. Kalau cuma ngomong suka kemana menit. Ini soal nomor 2008, esai nomor 1. Tadi kita tahu misalkan V ruang vektor atas F, terus dimensi dari V-nya adalah 2M-1. Terus ada M, N, subruang V. Kemudian M dimensi M ini sama dengan dimensi N dan nilainya adalah N kecil. Terus minta dibuktikan bahwa M iris N-nya ini pasti nggak mungkin himpunan kosong. Salah. Bukan himpunan kosong, tapi cuma 0. Oke. Di sini kita lihat andaikan M iris N-nya cuma 0. Gitu. Jadi ini pakai yang bukti tak langsung. Kita tunjukkan kalau M iris N-nya sama dengan 0 aja, maka nanti dimensi V-nya tidak akan 2M-1. Gitu.
Kok tidak sama dengan 0 ya? Salah saya. Andaikan ini sama dengan 0, gitu. Maka kita akan punya himpunan M iris N-nya ini kan dimensinya apa? Dimensinya kok iris? Salah. Gabungannya ya. M gabung N, dimensinya kan tinggal ditambah, berarti M ditambah M. Yang dimensi M ditambah dimensi N. Kenapa tinggal ditambah ya? Irisannya cuma 0 aja gitu ya. Kayak terlepas kecuali di titik 0-nya. Berarti ini M plus M sama dengan 2M. Padahal apa? Padahal karena M dan N-nya ini subruang, dan subruang itu kan himpunan bagian ya, maka gabungannya juga harusnya ada di dalam V dong. Tuh. Sehingga apa? Sehingga dimensi M gabung N-nya ini pasti mestinya sih lebih kecil atau sama dengan dimensi dari V, yaitu 2M-1. Nah, masa jadi 2M kurang dari sama dengan 2M-1 gitu ya. Nah, ini jadi kontradiksi. Gitu. Jadi gimana? Haruslah M iris N-nya bukan himpunan kosong. Gitu. Nggak susah lah ya. Coba kita cari lagi. Jadi itu saya mau liatin apa ya? Nah, ini. Yang muncul bintang-bintang ya. Bintang-bintang. Ini apa sih artinya bintang-bintang? Pada tahu nggak? Ada X bintang. Di fungsi kompleks pernah dikasih nggak sama Pak Yusuf? Belum, Bu. Oh, belum pernah. Oke. Oh, ya sudah. Mari kita bahas sedikit kalau gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu vektor gitu ya, vektor di Rn. Nah, X bintangnya ini disebutnya adjoint. Adjoint dari X. Cuma kalau yang ini adjointnya berbeda dengan adjoint yang kita pakai untuk menghitung inverse. Kan kalau kita ngitung inverse, kan suka ada ini ya, A inverse-nya itu 1 dibagi determinan A. Kalikan adjoint A. Adjoint yang di sini pengertiannya apa? Transpose dari kofaktor-kofaktornya ya. Tuh. Nah, kalau yang ini namanya classical adjoint. Kalau yang ini namanya Hermitian adjoint. Artinya apa sih X bintang? X bintang ini X bintang kok Rn sih? Saya salah. Nggak ada ini di Rn. Adanya kalau di kompleks. X bintang itu artinya
X konjugat ditransposkan. Gitu. Jadi gimana kalau misalnya kita punya, katakanlah ini I, 2I, 1 min 3I, itu dibintangkan, ini bentuknya jadi min I, min 2I, 1 plus 3I. Ya, transpos konjugat. Nah, ini juga bisa terjadi di matriks gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya matriks A, CNN, nanti A bintang ini juga sama dengan A konjugat transpos. Ya, misalnya kalau kita punya 1 plus I, 1 min I, 2 plus I, 3 min I, gitu ya. Dibintangkan, ya tinggal ditransposkan, cuma dikonjugatkan. Jadi 1 min I, 1 plus I, 2 min I, 3 plus I. Gitu. Bisa ya? Bisa lah, cuma ini aja. Pengertiannya seperti itu. Kalau kita lihat soalnya, matriks kompleks berukuran M kali N, dan B-nya juga matriks kompleks, vektor kompleks. Punya solusi jika dan hanya jika B bintang Y-nya sama dengan 0 untuk semua. Pusing saya. Artinya apa ya? Oke, coba kita skip. Oke, mari kita lihat yang 2018 ini. Coba. Tapi yang yang tahun 2018 ini nyambung ke ini ya, nyambung ke apa namanya? Norm. Mungkin perlu diingat-ingat lagi syarat untuk norm. Apa aja sih? Tadi ada norm itu dihubungkan dengan operasi kali dalam ya. Mungkin operasi kali dalamnya dulu yang harus saya bahas. Hasil kali dalam. Hasil kali dalam ini adalah operasi dari ini adalah operasi dari suatu ruang vektor ke bilangan real, itu ya, dengan syaratnya apa aja? Syaratnya yang pertama, U, V sama dengan VU. Terus kalau kita punya alpha UV, salah apa benar? Saya lupa lagi, harus cek bukunya. Syaratnya ada 4 ya, masih ingat nggak adanya ini? Sebentar, mau sampaikan dulu.
Oke, saya malah nemu syarat nambah. Nol itu pasti tak nol gitu ya, dan nolnya nol, salah. 0x ini akan sama dengan 0 jika hanya jika x-nya 0. Terus 0c kali x ini sama dengan nilai mutlak c kalikan 0x. Untuk setiap c-nya di f gitu ya. Kita bicara bilangan real. Satu lagi 0x plus y ini ketaksamaan segitiga. 0x ditambah 0y. Syarat hasil kali dalam mana ya? V terus U plus V, W ini sama dengan UW ditambah UV. Satu lagi U, U ini lebih besar sama dengan 0 dan U, U sama dengan 0 jika hanya jika U-nya 0. Mudah-mudahan nggak salah. Ini sedikit ya. Tadi yang mana ya? Ada yang terkait dengan hasil kali dalam nggak saya tadi soalnya? Oke. Ini. Nah, contohnya yang tahun 2018 nomor 4. Ada FUV sama dengan U1V1 min 3U2V1 min 3U1V2 ditambah KU2V2. Untuk setiap U-nya U1, U2, U3, V-nya V1, V2, V3 di R3. Nah, diminta mencari himpunan semua nilai K yang menyebabkan F-nya ini menjadi operasi hasil kali dalam. Berarti di sini kita harus cek apakah fungsi FUV-nya ini memenuhi 4 syarat yang ada di sini apa enggak gitu ya. Biasanya sih syarat pertama, kedua, ketiganya ini enggak terlalu susah buat dicek. Tapi yang suka bikin gagal jadi operasi kali dalam itu adalah syarat yang keempat. Kenapa? Karena ada syarat bahwa dia nilainya nilai hasil kali dalam U dengan U itu hanya boleh 0 kalau U-nya 0. Kita lihat di sini. Nah, apa yang salah dengan enggak salah sih. Tapi apa yang ngeganjol gitu ya dari pendefinisian fungsi ini. Nah, kalau kita lihat ini semuanya U1, V1, U2 dan V2 yang dipakai ya. Jadi U3, V3-nya nih nggak dipakai. Akibatnya apa? Kita mau masukin nilai
U3 dan V3-nya berapapun, dia nggak bakalan berpengaruh terhadap nilai F-nya ini, gitu. Jadi gimana? Ya akibatnya kalau kita masukin 0, 0, 10 gitu ya ke dalam fungsi ini, sama 0, 0, 100, sama 0, 0, 0 juga itu semuanya hasilnya akan F U,U-nya itu akan sama dengan 0. Tuh, akibatnya ini nggak mungkin jadi operasi kali dalam. Gitu. Bisa lah ya. Ini kalau saya udah ada pembahasannya deh ya di link yang udah saya kasih. Terus apa lagi sih? Tadi saya mau ngapain ya? Tadi tuh mau liatin yang ini. Ini apa sih? Kok ada garis-garis terus ada duanya? Untuk norm ini, norm 2 ini bentuknya adalah norm Euclid. Jadi X1 kuadrat, X2 kuadrat, Xn kuadrat. Nah, lebih umum lagi, sebetulnya kita punya yang namanya norm P. Norm P itu bentuknya sigma XI pangkat P. I-nya 1 sampai N, habis itu dipangkatkan 1 per P. Kalau ini kan kita nulisnya gimana? Sigma 1 sampai N XI kuadrat pangkat setengah gitu kan ya. Ini sama aja kayak gini. Ini kalau diperumum bentuknya norm P kayak gini. Kalau norm 1 ya berarti cuma ditambahin aja semua unsur ini ya. Satu lagi yang norm tak hingga. Saya lupa. Maaf. Buka contekan lagi. Bukan contekan sih, catatan kuliah. Vektor T mana ya? Nah, ini dia. Oh, bedanya ada norm. Kalau norm 1 ini sigma I 1 sampai N mutlak XI. Dan norm tak hingga ini adalah maksimum. Dicari nilai maksimumnya dari I XI. Ya, saya nggak tahu, mungkin salah satu dari ini nanti siapa tahu muncul. Biasanya sih dihubungkannya sama syarat norm dan juga syarat hasil kali dalam. Mungkin masih ingat apa hubungannya antara norm dan kali dalam? Hubungannya adalah norm dari X kuadrat ini sama dengan pasti kali dalam antara X dengan X. Kebalik nggak? Enggak ya. Ya, karena waktunya 5 menit lagi. Bisa nggak membayangkan ini bentuk vektornya kayak apa ya? Bentuk vektor. Bentuk matriksnya kayak apa? Jadi 0, terus ada X, ini X-nya panjang, gitu ya. Ini X-nya ke samping, gitu. Terus habis itu ada 0, 0 lagi. Ini 0, 0 di sini berarti ukurannya N kali N. Ini 0 di sini ukurannya 1 kali 1, yang ini 1 kali N, yang ini N kali 1. Nah, kalau kita punya norm 2X-nya sama dengan 1, gimana nilai eigennya? Kita coba lihat. X-nya elemen Cn, itu ya, dengan norm 2X, ini sama dengan 1, artinya apa? Artinya akar dari X1 kuadrat, X2 kuadrat, sampai dengan Xn kuadrat, ini sama dengan 1. Terus apa tadi? Kita punya matriks A, matriks A-nya ini bentuknya
0, X bintang 0. Gitu. Artinya ini kan bentuknya 0, terus X1, sampai Xn, terus ini X1 konjugat, Xn konjugat, terus ini 0 gitu ya. Nah, terus kayak gini nilai eigennya gimana? Gitu. Nanti pakai apa? Ya pakai standar ya, AX sama dengan lambda X. Silahkan dicoba. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Baik, mungkin bisa dilanjutkan sendiri ya, berlatih soal-soal aljabar linearnya. Nanti kalau nggak salah ada beberapa soal itu soal tahun berapa ya, 2018-2019 rasanya sudah ada kunci jawabannya ya yang saya simpan di bank soal. Silahkan dibaca-baca, dipelajari lagi, dicoba sendiri soal-soal lainnya gitu. Jika ada pertanyaan, boleh nanti kontak aja kita diskusi gitu ya. Baik, mungkin setelah ini akan ada pelatihan materi lain ya. Selamat belajar. Mungkin sekian dari saya. Ya, mudah-mudahan sukses semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.